Intinya dalam ruqyah itu adalah pertaubatan. Inti dalam ruqyah itu adalah pertaubatan. Yang dimaksud pertaubatan, yang pertama, kalau ada dosa kepada Allah, istighfar, tobat, taubatan nasuha. Itu selalu setiap saya meruqyah, siapapun orangnya, selalu itu saya sampaikan. Ruqyah ini intinya pertaubatan. Kalau kita ada dosa kepada Allah, baik yang kita anggap kecil ataupun yang kita anggap besar, istighfar, tobat. Karena setan tidak suka dengan orang yang banyak istighfar, tidak suka dengan orang yang tobat. Orang mau tobat itu dihalangin. Jangan dulu tobat, mumpung masih muda nanti, ya. Masih lama ini, baru 50 tahun, ya. Nabi mah 63 gitu ya. Masih 20 tahun, masih panjang, ya. Orang mau tobat dihalangi, ditunda waktunya. Makanya menunda waktu ini adalah pasukan iblis yang terbesar. Orang mau masuk Islam, ada bisikan, pikir-pikir dulu, nanti keluarga kamu nggak suka, nanti kamu diterlantarkan dan sebagainya. Akhirnya dia meninggal tetap dalam kekafiran. Yang paling mengerikan, seseorang, udah saya mau tobat lah, tapi besok aja. Dia malamnya tidur, besok saya akan tobat. Terus dia terpejam matanya dan besoknya tidak terbuka lagi, alias meninggal. Jadi belum tobatnya, baru niat. Yang kedua, kalau ada salah kepada orang lain, minta maaf. Hese cenah Pak Ustadz, ini minta maaf teh susah, malu dan sebagainya. Tapi itu harus, kalau nggak minta maaf, nggak selesai urusan kita di dunia. Setan senang orang yang malu-malu minta maaf. Kenapa sih malu minta maaf? Karena dia ada sedikit kesombongan, ya, dan sombong itu bagian dari sifat iblis, ya, takabur, tidak mau merendahkan diri di hadapan orang lain, kan gitu ya. Jadi hati ini harus direndahkan. Kalau kita salah, kita minta maaf ke siapapun. Dan kalau kita sudah minta maaf, itu akan lega, plong gitu ya. Perasaan tuh bebas gitu. Mau dimaafkan, mau tidak. Kalau kita sudah minta maaf, mau tidak dimaafkan pun, itu Allah urusannya yang mengampuni kita. Itu terutama istri ke suami. Suka minta maaf nggak Bu ke suami kalau ada salah? Suka ya. Tapi kalau saya tanya suaminya, enggak, gitu ya. Suka gitu ya. Ini nggak punya yang belum punya suami, berarti ke ibu bapaknya. Ada salah ke ibunya, minta maaf. Ada salah ke bapaknya, minta maaf. Jadi lega, plong, rileks perasaan tuh. Itu yang kedua. Senantiasa saya sampaikan ya kepada orang yang saya ruqyah. Yang ketiga, kalau orang lain ada salah kepada kita, maafkanlah. Jadi kalau kita yang salah, kita yang minta maaf. Kalau orang lain yang salah, kita maafkan. Ternyata ada ibu-ibu sekalian, orang yang nggak mau ngemaafin. Wah, saya pokoknya sakit hati sangat dalam, saya nggak bisa ngemaafin orang itu. Cik, ada untungnya nggak kita tidak memaafkan? Ada? Nggak ada. Tapi hesenya nggak maafkan ya. Jadi apa? Dosa kepada Allah, istighfar, taubatan nasuha. Salah kepada orang lain, kita minta maaf. Orang lain yang salah kepada kita, kita maafkan.
memang berat. Dan banyak yang saya ruqyah, Pak Ustadz saya nggak bisa memaafkan, saya berat. Kalaupun saya memaafkan, pas saya lihat orangnya timbul lagi sakit hatinya, timbul lagi dendamnya. Ada gunanya nggak? Saya bilang nggak ada. Malah capek saya, iya, malah capek. Dendam nggak terbalaskan. Mendingan maafkan, ikhlaskan, dan dengan memaafkan itu kita disediakan di akhirat nanti bangunan di surga, ya, kemah-kemah dari mutiara, ya. Dijamin masuk surga. Dan orang yang mendolimi kita, orang yang menyakiti kita, orang yang selalu bikin kita sedih, kecewa, ya, teraniaya, kalaupun sudah kita maafkan, di akhirat kelak dia tetap bakal ada hisaban. Jadi kita serahkan kepada Allah. Capek kalau kita ngurusin dia mah. Mending serahkan kepada Allah. Mangga nyangakeun. Aku serahkan kepada engkau orang itu. Kalau dia sudah saya maafkan, dia mendolimi terus, saya serahkan kepada engkau. Biar Allah yang menghisabnya. Gitu. Jadi kita sudah nggak ada urusan, tapi dia ada urusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.